Guys, welcome back to Isekai Coffee di segmen Coffee Shop Talk. Kali ini tetap kita ngebahas drama karena ada sebuah drama yang rasanya teman-teman udah tahu, tapi buat teman-teman yang belum tahu ya disinilah tempat drama dan tempat kita ngebahas mainan tapi bukan dari sisi duit ya guys. Sebelum mulai jangan lupa ritualnya like, comment, share, subscribe. Gua agak cepet di depan kali ini karena yang mau dibacain banyak. Terus teman-teman yang udah nyawer sekali lagi thank you, yang belum nyawer silahkan di pojok kanan bawah. Oke, langsung kita mulai video kali ini. Oke guys, jadi gini guys, ini langsung kebacain ya guys ya. Ini dari, sebenarnya nggak dari sini, sebenarnya gue tahu dari grup WhatsApp gue. Cuman karena di grup WhatsApp gue komennya terlalu banyak, terus ada selewat yang lain, terus balik lagi bahas ke sini, balik lagi selewat, balik lagi bahas, banyak zigzag-zigzagnya lah. Jadi agak susah kan ngebacainnya buat kalian, dan kasihan tim kreatif di Isekai juga yang harus nyari dan nge-scroll panjang lebar. Jadi langsung aja gue bacain dari e-commerce sheet posting V2.0 ya. Ini kejadian yang menimpa Multi Toys ya, toko mainan terbesar di Indonesia dan terpopuler di Indonesia saat ini. Multi, barang kosong kirim paket kosong juga dong. Bayangkan, nanti ketika Topet sudah auto terima order, mungkin akan banyak kiriman paket kosong dari penjual seperti ini ke pembeli yang tidak mau cancel. NB Admin 1, Mighty Strike Freedom sama Infinite Justice gua mana oi, udah dari bulan Juli. PS, sungguh penjual yang bertanggung jawab sekali. Dia nggak update stok, pembeli yang harus repot dan diancam kirim barang kosong. Hashtag Balada Multi, hashtag Multi Toys, terus di-mention juga ke Multi Toys dan Tokopedia. Nah ini gue bacain detailnya ya guys. Langsung ajukan pembatalan saja kak, biarin otomatis aja, dibilang gitu kan. Kalau otomatis kami kena penalti kak, kasih muka senyum. Halo, maaf kak, kalau kakak tidak mengajukan batal, akan kami kirimkan paket kosong kak. Jadi nanti untuk pengembalian dananya bisa melalui komplain ya kak. Sekali lagi kami mohon maaf karena toko official akan terkena penalti jika membatalkan orderan. Kami mohon pengertiannya ya kak. Sekali lagi minta maaf atas ketidaknyamanannya. Kronologi beli motor Tamiya stok habis. Saya sengaja biarin cancel otomatis. Mereka kirim paket kosong. Sampai sini kalian masih bisa ngikutin ya teman-teman semua ya. Oke, lalu respon dan klarifikasi Multitoy soal postingan kita sebelumnya. Chat admin untuk mengirimkan paket kosong jika pembeli tidak mau cancel bukanlah sebuah ancaman pembeli, namun meminta pengertian pembeli karena tidak akan kena penalti jika pembatalan dilakukan dari pihak mereka. Hal tersebut terjadi karena sedang ada masalah di sistem mereka. Terlampir pembicaraan kita dengan pihak official store, CC Multi Toys. Nah ini gue coba bacain dari halaman berikutnya karena terlalu kecil ya. Ini juga terlalu kecil, nggak bisa dibaca. Maaf kak, jangan post tanpa cek dari kedua belah pihak ya. Apalagi menulis pengancaman. Tim IG kita sedang menelusuri ke tim Tokopedia kita dan lawyer kita. Kita mengancam apa? Itu keluhan dari customer Anda kok yang curhat ke inbox kita. Bukan kak. Widih, ini udah bawa lawyer. Maksudnya ditulis dari pihak kita mengancam customer. Kan bisa dibaca admin kita menjawab baik-baik. Itu stok kita kelola for stock kak, dan memang kadang error. Ya wajarlah ada error. Kita sudah info customer tersebut untuk membatalkan. Karena kalau kita batalkan, kita kena penalti terus kena biaya potongan kak. Tapi customer memilih cancel otomatis. Makanya kita tawarkan solusi lain. Biar tidak kena penalti dan customer juga bisa dapat refund uangnya. Kita juga tawarkan solusi terbaik. Itu kata pihak Multi Toys ya guys. Saya quote kalimat Anda sendiri. Kalau kakak tidak mengajukan batal, akan kita kirimkan paket kosong. Bisa dibaca deh jawaban admin kita. Di bawahnya ada permintaan maaf kan. Maaf atas ketidaknyamanannya. Kita bilang begitu, akan kita kirim solusi yang kita tawarkan. Kita berusaha kasih yang terbaik dan tidak merugikan. Kebayangkan kita bangun nama baik dan online kita seperti apa, dihancurkan seperti ini. Lanjut ya guys. Coba kakak di posisi kita juga. Admin kita menjawab dengan sopan. Tidak ada kata kasar yang bermaksud mengancam. Saya juga sering belanja online dan ditawarkan begitu. Kenapa harus diramaikan? Kita juga punya nama baik. Kita juga akan tempuh jalur hukum untuk memulihkan nama kita, kak. Kalau mengancam, kita tidak bilang maaf. Aduh, ini siapa sih yang nulis nih? Yang di situ customer juga memilih untuk tidak ribet dan dibiarkan otomatis dibatalkan sistem, dan itu hak dia.
Betul. Kita sampai minta maaf 3 kali di situ. Apa itu mengancam? Tapi Anda sendiri yang bilang, kirim barang kosong kalau customer tidak mau cancel. Oke, dan hak kita juga sebagai jual menawarkan solusi yang kita anggap menguntungkan semua pihak. Oke, mungkin kita selesaikan secara hukum saja. Kalau begitu ya Kak, untuk memulihkan nama baik kita. Bisa minta alamat surat penyuratnya Kak. Jadi sekarang ceritanya mengancam kita karena customer mengeluh dalam surat pembaca. Kok mengancam ya? Kita nggak ada mengancam Kak. Kita mau bereskan nama kita. Solusinya gimana Kak? Coba dari Kakak jelaskan. Kenapa kita selalu dianggap mengancam? Coba teman-teman yang nonton nilai sendiri ya. Gue belum memberikan suara gue. Tapi coba teman-teman yang sampai sekarang udah ngikutin dan atau yang mungkin udah tahu kasus ini, silakan drop your comment below. Tulis aja, nanti coba kita akan balas juga semuanya ya. Ya, jadikan postingan sebagai evaluasi dan masukan dari customer Anda untuk kinerja ke depannya. Solusi terbaik apa? Untuk pulihin nama baik kita. Tapi banyak yang salah kira karena postingan tersebut. Terus kinerja kita sudah berusaha tingkatkan terus. Admin kita sampai maaf 3 kali memohon pengertian customer, malah dibilang mengancam. Solusi sebenarnya simple. Untuk kasus yang sama, jika memang barang kosong, tinggal cancel langsung dari pihak Anda. Lagi pula di Tokopedia untuk OS harusnya memang harus ready karena jaminan pasti ready. Yes, Tokopedia memang ada ada promo ya, ada slogan yang jaminan pasti ready. Terus lanjut ya. Kalau cancel kena penalti. Kalau cancel kita kena penalti Kak. Itu makanya minta kebijakan customer. Maaf, stok kita dikelola pihak ketiga, pakai for stock. Kita bangun brand ini nggak mudah. Ini sudah menjadi risiko Anda, bukan karena tidak update stok. Dan sekarang nama baik kita buruk karena hal ini. Apa solusi buat memulihkan nama baik kita? Kakak pernah jualan online, kakak pernah sistem error dan lain-lain. Kita sudah jelaskan sebelumnya kita dikelola oleh pihak ketiga sistemnya. Dan ini admin Tokopedia kita juga stres. Apakah pernah memikirkan hal itu juga? Sekarang yang kita tanya solusi untuk memulihkan nama baik kita yang sudah dirusak. Mohon kerjasamanya, alamat surat menyuratnya. Terima kasih. Kita bantu post klarifikasi saja dari pembicaraan ini. Jika maksud penjual bukan mengancam baik, terima kasih. Ada chattingan WA ya, yang ada voice note, gue juga nggak tahu itu apaan. Kasihan admin Tokopedia kita sampai stres Kak. Kita juga mikirin karyawan kita Kak, yang sudah seperti keluarga. Dan ini kejadian ini dia tertekan, gak ada maksud dia mengancam, dia sampai minta maaf berkali-kali. Tolong juga apa dampak setiap post bagi seller. Kalau kita salah kita minta maaf, tapi kita hanya minta keadilan untuk melihat dari 2 sisi. Nah terus ini sebelum gue masuk ke kolom komentar yang masuk ya guys, coba kalian berpikir dan melihat kasus ini dari 2 sudut pandang. Jangan sekedar melihat dari sudut pandang pembeli dan juga jangan melihat dari sudut pandang semata-mata sudut pandang penjual ya. Kenapa gue ngomong begini? Gue ngomong begini bukan karena gue kenal multijual secara baik ya, enggak juga. Tapi gue berusaha adil, gue berusaha netral di sini ya. Bagaimanapun juga Isekai adalah media dan gue berusaha netral. Gue lanjut dulu. Sekarang gue masuk ke kolom komen ya guys. Ini ada komentar-komentar yang masuk. Masih beruntung di Indonesia. Kalau di luar kena class action lawsuit, dijamin bangkrut itu. Sampai lawyer pengen bundir, public record terburuk. Tapi kalau kelihatan mulai mafia sedikit, bawa lawyer. Ketahuan Sultan Gabut dituntut balik menangis itu satu perusahaan. Ada komentar seperti itu ya. Maaf, tapi error sistem itu bukanlah hal wajar. Kalau sampai mewajarkan itu berarti sistem Anda jelek. Biarin aja, seharusnya kena resiko penalti. Berarti berani mentaati semua peraturan dan konsekuensinya. Guilt trip acid finest. Lebih baik kena penalti daripada ribet kayak gini. Karena awal masalahnya ada di mereka. Lanjut lagi ya. Bener-bener berusaha ngebuat lu jadi nggak enak. Awal-awal guilt tripnya jago. Kesimpulannya kalau nggak mau nuruti solusi dari seller, tuntutan hukum. Baik kepada karyawan tapi sistemnya tidak diperbaiki. Dan bukannya evaluasi, malah mengkambing hitamkan fanpage yang notabene memberikan informasi terkait hal begini. Bayangin, ini baru satu yang lapor. Kalau udah banyak kejadian, gimana tuh? NB, ini bukan toko kecil ya kawan. Sangat profesional sekali. Tidak mengancam, cuman harus dituruti. Lebih baik kena penalti daripada ribet kayak gini. Kan awalnya masalahnya dari mereka. Padahal masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah tanpa ada kerugian di kedua belah pihak. Tapi kalau bisa diambil jalur ribet, kenapa mesti simple? Ini humas dan salesnya perlu sekolah lagi. Humas besok acid finest, sumpah. Banget karyawannya kok kesannya bukan menjunjung nama baik, malah ngejelek-jelekin. Kalau aku ownernya, aku pecat itu admin Facebooknya. Sumpah, kesalahannya udah fatal banget. Kesalahannya mistok, oke sih. Kalau ini udah masalah integritas, bikin malu perusahaan, karyawan itu dipecat. Masih untung nggak diminta ganti rugi akibat ledor karyawannya punya ilmu komunikasi yang buruk. Memang kata mengancam agak ofensif. Di satu sisi surat pembaca semacam ini juga memang bahaya buat yang punya toko atau branding. Mungkin barang nggak seberapa, salah sedikit dampaknya besar. Semoga ada evaluasi. Bukan evaluasi, malah makin blunder sih kalau sekarang. Dari dulu sih, gua aja
ke toko online waktu itu, gile pegawainya sinis amat, dikira gua nggak mampu beli apa. Nah ini udah di luar konteks ya. Ini responnya macam toko di ruko pojok terpencil, rangkut aja konsola tuh. Ini ada komen lagi. Coba posisi yang error sistem dari pihak pembeli, gue yakin mereka nggak mau tahu dengan cara merespons, malas beli di sana. Lanjut ya komentar terakhir ya. Please lah toko gede atau orang gede, kalau situ sudah salah jangan dikit-dikit bungkam orang dengan lawyer, muak sekali. Tinggal nulis mohon maaf, minta maaf, jadikan evaluasi ke depannya, bla bla bla. Ini salah malah bawa lawyer. Ibarat udah api nggak dipadamin malah dikasih minyak. Oke, gue coba kasih sudut pandang my point of view ya. Kalau gua sih guys ya, kalau gua dulu pernah punya toko, juga bukan toko kecil. Jadi kalau misalkan gua ada kasus-kasus seperti ini, gua nggak akan pusing. Dalam artian gini, gua nggak tahu sistem Tokopedia untuk official store sekarang itu seperti apa. Tapi jika memang pembatalan dari pihak penjual dikenakan penalti, gua akan ambil. Karena apa? Untuk nama baik gua. Kita nggak tahu customer itu seperti apa. Kita juga nggak tahu pembeli itu seperti apa. Just in case ada barang harga berapapun juga, emangnya Tokopedia juga segila itu? Penalti paling berapa persen sih? Apa mungkin 10% dari harga barang? Nggak mungkin. Poin kurang berapa banyak sih? Apa mungkin koin kurang 10% dari jumlah poin atau 50% dari jumlah poin? Nggak mungkin juga. Paling poin cuma berkurang berapa persen. Paling penalti juga berapa persen. Ya udahlah, nikmatin aja lah. Untung perusahaan itu kan tidak dinilai dari satu barang, tapi dari keseluruhan barang. Di akhir tahun itu berapa? Tutup buku itu berapa? Jangan lihat untung satu barang doang. Bahkan ada barang-barang yang kita juga jual rugi kok. Gue juga yakin Multitoys juga jual rugi kok barang-barangnya. Misalkan gasapon lama, barang-barang lama didiskon-diskonin abis. Kalau gue sebagai penjual, gue pasti tidak mau masalah ini melebar dari awal. Jadi gue tidak akan spekulasi melakukan pengiriman kosong, kotak kosong, terus habis itu pembeli mengajukan komplain, nanti duit baru dibalikin oleh sistem gitu. Enggak kalau gua. Dan menurut gua, pembeli di sini memilih jalur untuk dibatalkan otomatis, ya itu pilihan pembeli gitu. Itu pilihan pembeli yang memang pilihan dia gitu. Dan admin Tokopedia Multitoys itu tidak memberikan pilihan. Dia cuman ngasih tahu. Jadi kalau lu nggak mau batalin, kita kirim paket kosong. Tapi lu tidak memberikan pilihan. Kalau lu nggak mau batalin, gua kasih opsi A, B, C ya. Enggak, ini lebih ke pemberitahuan satu arah. Dimana lu harus mengikuti arahan dari mereka. Tidak ada opsi lain gitu. Balik lagi ke pihak Multitoys. Kalau lu bilang stok lu diatur oleh pihak ketiga, atau lu bayar pihak ketiga untuk ngatur stok lu, jika ada kesalahan seperti ini, suruh mereka tanggung jawab. Lu kan bayar mereka. Jadi abis lu kena penalti sama Tokopedia, ya lu bayar Tokopedia, tapi lu kasih bonnya itu ke pihak ketiga. Nih gara-gara lu gua rugi nih. Gara-gara lu gua nggak cuan nih. Gara-gara lu gua harus menanggung kerugian ini. Lu kasih ke pihak ketiga. Karena stok lu nggak bener. Karena stok lu nggak bagus. Jadi sorry to say, Multitoys yang nggak jadi rugi, pembeli juga nggak jadi rugi, tapi yang dirugikan adalah yang ngurus stok. Karena dari percakapan jelas, Multitoys tidak ngerasa salah. Pembeli tidak ngerasa salah. Tapi Multitoys melempar kesalahan ke sistem stocking. Apapun itulah. Ya udah lempar aja kesalahannya ke dia gitu. Ini gara-gara lu stoknya salah. Di Tokopedia stoknya ada, ternyata stoknya nggak ada. Simple. Kenapa jadi harus seperti ini gitu? Maksud gue juga menyayangkan ya. Kenapa pihak Multitoys harus membawa lawyer untuk hal seperti ini? Permintaan maafnya itu jelas simple aja sih sebenarnya. Lu balikin aja atau lu cancel. Sekali lagi kerugiannya nggak ngaruh lah gitu. Seandainya kerugiannya juga harus dibebankan ke admin Tokopedianya, gue yakin admin Tokopedianya akan lebih terima bayar kerugian itu dipotong dari gaji yang mungkin cuma berapa ratus ribu gitu ya, daripada dia stres dapat hujatan dari netizen seperti ini. Ya ini lebih ke pembelajaran buat admin Tokopedia dan admin Facebook dan admin Multitoys lah ya. Untuk misalkan ada hal-hal seperti ini, sebaiknya jangan langsung ambil decision, jangan langsung ambil keputusan. Jangan ngasih solusi ke customer yang sebenarnya juga bukan solusi, tapi hanya komunikasi satu arah gitu ya. Tapi diskusikan dulu ke atasan-atasan kalian. Ini ada kayak gini nih, gimana ya Pak? Kalau saya jawab gini takutnya saya begini, kalau saya jawab ini takutnya begini. Karena lu bekerja bukan sebagai diri lu bekerja sebagai nama perusahaan besar yaitu Multitoys. Jadi dalam hal ini, gue nggak ngelihat ada salahnya. Multi nggak salah. Multi berusaha membuat customer senang. Customer juga nggak salah. Itu hak dia untuk memilih pembatalan secara otomatis oleh sistem. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah menurut gue adalah yang bikin stock opnam. Karena di sini yang bikin stock opnam adalah pihak ketiga. Kenapa bisa sampai salah? Ya harusnya dia yang ganti rugi dong.
Multi balikin aja, biarin aja kena penalti. Lu ganti rugi nih sekarang nih. Gue kena penalti, tandanya stok lu nggak bener. Simple. Kalau gua. Tapi ya gua nggak tahu ya. Buat teman-teman yang nonton gimana? Setuju nggak dengan solusi gua atau setuju nggak dengan buah pikiran gua? Setuju nggak setuju? Silahkan tulis di kolom komen. Isekai! 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 Dan again, di konten kali ini gue nggak berusaha memojokkan multi dan gue tidak berusaha memojokkan pembeli. Karena menurut gue multi dan pembeli sama-sama tidak ada yang salah di drama kali ini ya. Yang salah lebih ke stokis atau yang bikin stok. Kenapa bisa sampai miss? Apalagi mereka adalah pihak ketiga yang notabene dibayar gitu ya. Kecuali pihak ketiga gratis gitu. Emang ada pihak ketiga yang ngurusin stok gratis? Nggak ada. Apalagi untuk company segede multi. Pasti berbayar. Jadi itu adalah sedikit pikiran dari gue ya guys. Setuju nggak setuju ya ikutan aja, komen aja. Oke, Michael Chur aja terakhir dari Sekai, gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini ke teman-teman kalian. Buat yang udah tahu, thank you. Buat yang belum tahu, silakan ikutan juga. Sama thank you buat semua saweran yang masuk. Thank you buat semua teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Terus kalau ada ide kita mau ngebahas apa, silakan buat teman-teman yang selalu juga PM di Instagram, bahas ini dan ngasih gosip-gosip, yang di WA juga yang ngasih gosip-gosip dan drama. Thank you banget ya. Sorry banget nggak semua drama bisa gua bacain, dan sorry banget nggak semua gosip bisa gua masukin juga. Yang menurut gua oke, gua masukin. Yang menurut gue nggak oke, ya nanti kita pikirin lagi gimana ya guys. Tapi nggak semata-mata hanya bahas drama dan gosip. Kalau ada yang mau review toys juga silahkan kasih tau aja. Oke? Peace out.